Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Bagi pesepeda, bersepeda dengan kecepatan yang tinggi adalah impian ketika bersepeda di jalan yang datar atau mampu menaklukkan tanjakan yang curam dengan gradien di atas 20%. Adalah hal yang menyesakan hati ketika bersepeda dengan komunitas, kita keteteran, tertinggal jauh di belakang, atau ketika diajak bersepeda di tanjakan yang curam, kita mundur teratur. Nah, meningkatkan tenaga kita adalah kunci untuk meningkatkan performa bersepeda dan menjadi lebih cepat. Namun tidak sedikit di antara kita yang bersepeda dengan tenaga, intensitas, dan medan yang salah, sehingga membuat perubahan fisiologis yang nyata. Kekuatan adalah cawan suci dalam bersepeda. Semakin banyak tenaga yang kita miliki, semakin cepat kita dapat bersepeda dalam jarak tertentu. Oleh karena itu, pertanyaannya bukanlah apakah hal ini dapat terjadi, namun bagaimana cara meningkatkan tenaga bersepeda kita. Mengembangkan tenaga kita membutuhkan banyak kerja keras. Berikut ini beberapa tips untuk meningkatkan kecepatan dan tenaga bersepeda kita. 1. Berlatih secara konsisten. Ikuti rencana pelatihan terstruktur dan cobalah untuk mempertahankan kecepatan yang lebih cepat. Untuk mencapai kesuksesan, tak hanya dengan membangun kebiasaan baru yang baik, tapi juga mampu konsisten dalam melakukannya. Kebiasaan baru memang butuh waktu. Ada yang berpendapat, jika ingin menumbuhkan kebiasaan baru, orang tersebut harus menghabiskan sekitar 2 jam dalam sehari. Ada pula yang menyarankan kebiasaan tersebut akan hadir bila dilatih selama 10.000 jam. Entahlah, karena menurut salah satu psikolog ternama Amerika Serikat, James Clear, setiap orang punya cara yang berbeda. Nah, James Clear menegaskan bahwa kebiasaan yang baik baru akan diterima oleh akal apabila dilakukan secara konsisten. 2. Bersepeda dengan gear ratio yang lebih besar. Tingkatkan gear ratio kita sambil mempertahankan kecepatan untuk menghasilkan lebih banyak tenaga. Tetapi harus diingat, karena tenaga kita belum tinggi, maka mulailah berlatih dengan gear ratio yang mampu kita lakukan, sambil tetap mempertahankan kecepatan. Seiring waktu, sambil tetap mempertahankan kecepatan, naikkan gear ratio sedikit demi sedikit. Menaikkan gear ratio sambil tetap mempertahankan kecepatan, ini artinya menurunkan cadence. Latihan ini bertujuan mengandalkan kekuatan otot. Nah, setelah kita merasa ringan, nafas sudah tidak ngos-ngosan, maka tiba saatnya menaikkan kecepatan dengan cara meningkatkan cadence dengan gear ratio yang tetap tinggi. 3. Bersepeda menanjak. Bersepeda menanjak dapat meningkatkan daya tahan otot kita. Bersepeda menanjak dapat membantu membangun kekuatan pada otot bokong, paha depan, betis, dan otot inti. Ini adalah latihan seluruh tubuh yang juga dapat meningkatkan kebugaran kardiovaskular kita, menurunkan risiko penyakit jantung, dan meningkatkan kekuatan otot jantung kita. Saat kita mendaki bukit, kita harus menyeret beban tubuh dan beban sepeda kita ke atas bukit, yang mengharuskan kita menghasilkan tenaga lebih besar untuk mempertahankan kecepatan yang sama. Tanjakan yang pendek dapat membantu mengembangkan daya ledak, sedangkan tanjakan yang panjang dapat membantu mengembangkan tenaga yang berkelanjutan. 4. Makan dengan baik. Makan banyak protein untuk memberi bahan bakar pada otot kita, dan hindari makanan manis. Menjaga makanan dan minuman dengan benar saat bersepeda adalah hal yang penting. Yang paling buruk, kita bisa menderita bong yang ditakuti.
yaitu kita benar-benar kehabisan energi saat bersepeda. Namun kehilangan 2% air dalam tubuh telah terbukti mengurangi efisiensi tubuh. Jadi penting untuk tetap terhidrasi. Josh Loudon, juara time trial nasional Inggris, mengatakan, kita harus menghitung berapa banyak karbohidrat yang kita butuhkan untuk bersepeda. Dan bahan bakar yang sesuai. Sesi moderat memerlukan kurang lebih 60 gram per jam. Sedangkan sesi intens memerlukan kurang lebih 90 gram per jam. Sebutir pisang mengandung kurang lebih 23 hingga 25 gram karbohidrat. 5. Tingkatkan teknik kita. Tekuk siku, kurangi rem, dan tetap mengayuh saat turun. Bersepeda dengan posisi duduk yang lebih aero adalah faktor utama dalam bersepeda lebih cepat. Sekitar 3/4 hambatan angin berasal dari badan kita, bukan sepeda kita. Jadi kita tidak perlu menghabiskan banyak uang untuk membeli sepeda aero baru atau wheelset berpenampang dalam yang harganya lebih mahal untuk bersepeda lebih cepat. Hambatan angin, bukan gesekan, mengambil alih sebagai faktor dominan yang memperlambat kita. Begitu kita mencapai kecepatan di atas 16 km per jam. Jadi, bahkan pada kecepatan rendah, aerodinamika tetap penting. 6. Bersepeda dalam kelompok. Bersepeda dengan pesepeda yang lebih cepat untuk meningkatkan kebugaran kita. Jika kita bersepeda dengan pesepeda lain, apalagi bila lebih kuat dari kita, ada insentif untuk mengikutinya. Sehingga meskipun kita mulai merasa sudah hampir habis tenaga, kita akan tetap bertahan dan terus melaju. Demikian pula jika kita merasa segar, kita dapat mengatur kecepatan dan membantu sesama pesepeda untuk terus melaju lebih cepat. Namun manfaat utama bersepeda dalam kelompok adalah efek drafting. Jika kita berada di belakang pesepeda lain, diperkirakan kita dapat menghemat hingga 40% upaya yang diperlukan dibandingkan bersepeda di posisi terdepan. Melakukan drafting secara efektif dan aman memerlukan latihan, sehingga jarak tempuh yang lebih jauh akan membuat kita lebih baik. 7. Tambahkan interval. Cobalah pengulangan bersepeda di tanjakan dan interval bersepeda seminggu sekali untuk melatih sistem aerobik dan kekuatan kaki kita. Latihan interval adalah cara yang bagus untuk meningkatkan kebugaran kita, terutama jika kita kekurangan waktu. Jika time trial adalah tujuan kita, Loudon menyarankan untuk melakukan sesi turbo keras dan latihan ketahanan di posisi time trial kita. Kita juga bisa bersepeda secara berkala di jalan raya. Namun, pastikan kita memilih tempat yang aman dan tetap waspada terhadap pengguna jalan lainnya. Kalau kita latihan di jalan raya, lakukan over dan under, di mana output daya kita berulang kali meningkat dan kemudian turun tepat di bawah daya ambang fungsional kita. 8. Pelihara sepeda kita. Jagalah sepeda kita tetap bersih dan terawat, dan pastikan ban kita terisi angin dengan benar. Membersihkan sepeda kita mungkin bukan pekerjaan yang menyenangkan, namun dapat memberikan perbedaan nyata pada efisiensi kita. Rantai yang bersih dengan pelumas rantai yang tepat akan memiliki gesekan yang lebih sedikit dibandingkan rantai yang dilapisi kotoran. Kita dapat mencapai penghematan efisiensi lebih lanjut dengan mempelajari cara melakukan waxing pada rantai sepeda. Rem yang bergesekan atau pelek yang tidak tepat akan memperlambat kita. Sedangkan bantalan rem yang sudah aus akan kurang efektif. Jadi kita harus memperlambat kecepatan secara bertahap dan sekali lagi menurunkan kecepatan kita. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat. Salam goes.